Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fadli dari kelas 3E Teknik Industri UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas saya, yaitu tentang masalah ergonomi antropometri yang ada di rumah saya. Baiklah, sebelum ke topik, saya akan menjelaskan sedikit tentang ergonomi antropometri. Pertama, menurut Nurmianto yang dikemukakan pada tahun 1996, antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Antropometri secara lebih luas digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam proses perencanaan produk maupun sistem kerja yang memerlukan interaksi manusia. Kemudian menurut Sri Tomo yang dikemukakan pada tahun 1992, salah satu bidang keilmuan ergonomis adalah istilah antropometri yang berasal dari antro yang berarti ukuran dan metron adalah dimensi. Secara definitif, antropometri dinyatakan sebagai satu studi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya memiliki bentuk, ukuran itu berupa tinggi, lebar, dan sebagainya, berat, dan lain-lain yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pada manusia, yaitu pertama, umur. Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai kira-kira berumur 20 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Kemudian manusia akan berkurang ukuran tubuhnya pada waktu usia 60 tahun. Kemudian jenis kelamin. Pada umumnya pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar kecuali pada dada dan pinggulnya. Kemudian suku bangsa, karena suku bangsa ini variasi dimensi akan terjadi karena pengaruh etnis, karena pengaruh kebudayaan. Kemudian aktivitas kerja sehari-hari itu juga menyebabkan perbedaan ukuran tubuh manusia. Selain faktor-faktor yang tadi sudah saya bacakan, masih ada beberapa kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi variabilitas ukuran dimensi tubuh manusia yang juga perlu mendapat perhatian, seperti cacat tubuh. Data antropometri akan diperlukan untuk perancangan produk bagi orang-orang yang cacat tubuhnya. Kemudian tebal tipisnya pakaian yang digunakan. Faktor iklim yang berbeda akan memberikan variasi yang berbeda pula dalam bentuk rancangan dan spesifikasi pakaian. Artinya dimensi orang pun akan berbeda dalam satu tempat dengan tempat yang lainnya, yang diakibatkan faktor iklim yang berbeda-beda. Kemudian sedikit literasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia kini semakin kreatif dalam menciptakan sebuah produk yang mampu bersaing di pasaran. Produk yang mampu bersaing di pasaran tentu tidak hanya dari segi penampilan yang menarik, tetapi sebuah produk haruslah memenuhi rasa yang nyaman saat digunakan. Rasa yang nyaman itu terkadang hanya dinilai oleh sebagian orang, sehingga dibutuhkan rancangan sebuah produk yang dapat disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia pada umumnya. Antropometri merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai karakteristik tubuh manusia. Untuk itulah, pada pembahasan kali ini, kita mengamati seluruh pengukuran dan posisi manusia secara jelas
Dari mulai duduk hingga berdiri, mempelajari ilmu antropometri sangatlah penting karena kita bisa mengetahui posisi tubuh dengan posisi dari suatu produk secara ideal yang nyaman untuk digunakan. Seorang perancang juga harus memiliki karakteristik yang baik. Karakteristik yang harus dimiliki perancang yaitu mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, memiliki imajinasi untuk meramalkan masalah, berdaya cipta, dapat menyederhanakan persoalan, memiliki keahlian sesuai dengan rancangannya, dapat mengambil keputusan yang terbaik dan terbuka terhadap saran dan kritik. Kemudian di sini saya mencantumkan data-data orang Indonesia pada umumnya, yaitu di sini ada tinggi tubuh pada usia 5 tahun, 50 tahun, 95 tahun, tinggi mata, tinggi bahu, pokoknya ukuran seluruh tubuh yang ada yang terdapat pada manusia yang tinggal di Indonesia pada umumnya, masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian di sini saya memakai topik peralatan rumah yang ada di rumah saya itu berupa dispenser. Dispenser ini kita lihat dari gambar sebelumnya yang diletakkan di atas permukaan yang tinggi sehingga tidak ergonomis saat digunakan dan sangat berpengaruh pada kesehatan manusia karena saat pemakaian atau saat menggunakan dispenser tubuh dalam posisi tidak normal. Hal ini menyebabkan ketidakpraktisan peletakan dispenser tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan pada orang dewasa saat mengganti galon air yang sudah habis. Di sini kita tahu galon air sangat berat untuk diangkat dalam posisi tubuh seperti ini. Tangan dalam posisi seperti ini di sini bisa menyebabkan cedera bila dilakukan secara terus-terusan. Kemudian di sini juga saya jelaskan untuk anak-anak. Di sini saya cantumkan adik saya yang sedang mengambil air minum. Di sini posisinya terlalu tinggi sehingga dia sampai namun posisi tubuhnya kurang baik, seperti jinjit, posisi tangan terlalu ke atas. Di situ juga bisa menyebabkan cedera, terutama pada cedera kaki dan tangan jika dilakukan secara terus-menerus. Adapun solusi yang bisa kami gunakan sebenarnya adalah diperlukan memindahkan dispenser ke tempat yang lebih rendah agar penggunaannya lebih praktis dan tidak mencelakakan. Diletakkan di tempat yang sedikit rendah agar semua orang yang berada di rumah bisa menggunakannya. Agar pengangkatan dispenser tidak membahayakan. Kemudian bisa juga diletakkan pengganjal atau peninggi di sini agar adik saya bisa nyampai saat mengambil minum itu dengan mudah. Demikian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar.
Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.